Salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak Ibu saudara sekalian, kita lanjutkan perbincangan kita pada bulan lalu dan bulan sebelumnya saya memberikan contoh-contoh mudah-mudahan dengan contoh-contoh kasus. Ada yang awal itu tentang membalik perilaku anak-anak kecil yang dia membenci ibunya, mengubahnya. Nah, mudah-mudahan ini sudah cukup jelas dari dua pertemuan itu. Saya pada awalnya ingin melanjutkan dengan memberikan contoh-contoh yang lain, tetapi saya berpikir bahwa mungkin akan lebih baik kalau malam ini kita lanjutkan pembahasan kita untuk memperdalam lagi, menegaskan kenapa sih kita itu perlu dialog. Dari pertemuan-pertemuan yang lalu itu kan 2 bulan terakhir kan contoh-contoh itu berkenaan dengan bagaimana meluruskan anak, membalik keadaan itu dengan hiwar, dengan bincang-bincang, dengan dialog, dengan ngobrol. Dan kita juga sempat berbincang bahwa sebagian ulama mengatakan bahwa at-tarbiyah al-haqiqiyah hiya tarbiyatul iqna. Pendidikan yang hakiki itu pendidikan yang mempersuasi, pendidikan yang mempengaruhi, pendidikan yang menjadikan anak itu berubah. Wa aqsaru turuqil iqna, dan jalan yang paling pendek, jalan ringkas, jalan paling singkat, jalan pintas untuk mempengaruhi anak, huwa adalah al-hiwar, adalah ngobrol. Lalu mengapa untuk mendidikkan adab kita perlu memperbanyak hiwar alias dialog alias ngobrol? Tepatnya lebih ke arah ngobrol nantinya, tapi pada awalnya dialog. Ngobrol itu lebih mengalir gitu ya. Karena adab adalah cahaya akal. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ahnaf bin Qais. Ahnaf bin Qais mengatakan bahwa adab itu adalah cahaya akal. Ya. Jadi al-adab nurul aqli, itu perkataan dari Al-Ahnaf bin Qais. Kama annan nar, sebagaimana api itu menjadi penerang, fi dzulmatin nurul basar, menjadi penerang bagi pandangan di dalam kegelapan. Maka tanpa menghidupkan akal, yang terjadi hanyalah pembiasaan saja. Sementara kita juga sudah sempat berbincang di awal-awal pertemuan kita bahwa sekedar pembiasaan itu tidak melahirkan adab, melainkan hanya melahirkan adat itu kebiasaan. Bahkan lebih rendah dari itu, yang terbentuk bukan adat melainkan sekedar dia terbiasa melakukan. Bedanya apa? Kalau sekedar terbiasa, kalau nggak ada orang tua, nggak ada guru, ya dia beliau tiap pagi dioprak-oprak untuk sholat duha. Itu ketika ada guru atau ada orang tua yang oprak-oprak. Begitu tidak ada guru, ya nggak sholat duha. Itu artinya dia cuma terbiasa. Jadi hanya mu'tad dan hanya terbiasa, bukan menjadi kebiasaan. Padahal ketika perilaku itu sudah menjadi kebiasaan, itu juga tidak sama dengan adab. Dan tadi dari perkataan Ahnaf bin Qais kita mendapatkan pelajaran bahwa tanpa menegakkan akal sehingga dia membenarkan tindakan itu, dia memiliki landasan yang kokoh kenapa perlu bertindak seperti ini, kenapa perlu bersikap seperti ini, maka adab itu akan rapuh, seolah-olah sudah tegak, seolah-olah sudah terbangun, padahal padahal tidak memiliki pijakan yang kokoh, mudah ambruk. Nah, sementara mendidikkan adab di waktu kecil itu, man adaba abnahu saghiran, barang siapa yang mendidikkan adab pada anaknya ketika kecil,
qarrat bihi ainuhu kabiran. Niscaya jadi sejuk ayem itu pandangan mata hatinya, pandangan matanya ketika anak-anak itu sudah pada besar. Jadi kalau ada orang mengatakan, wah paling repot itu kalau rong kroso didik anak cah cilik itu. Mengko coba kalau anak sudah remaja lah ngerasa kerepotin. Kenapa? Karena kecilnya dianggap tidak penting. Gitu ya. Wah, cah cilik gampang. Bukan, kebalik itu. Kalau kecilnya kita urusi dengan benar, usia 2 sampai 7 tahun, ingat kembali ini masa persiapan agar anak betul-betul menjadi mumayyiz, betul-betul memiliki tamyiz, betul-betul memiliki kemampuan membedakan baik dan buruk, benar dan salah dengan akalnya. Kalau ini diabaikan, ya nanti ketika umur 7 tahun, bahkan sebelum 7 tahun, dia mudah terpengaruh, temannya punya ini dia enggak, dia minder. Nanti SMP temannya punya HP, dia enggak, dia minder. Tapi kalau ini kokoh, maka dia dapat memilih. Dia punya uang itu loh, bisa beli HP. Dia enggak beli, kenapa? Karena dia sudah bisa mikir dengan benar. Kalau kita perhatikan di Quran surat An-Nisa ayat 6, perintah untuk menguji anak-anak yang balik, apakah dia itu sudah memiliki ar-rusydu atau belum. Nah, kecerdikan atau belum, lagi-lagi di sini tolak ukurnya ialah kemampuan, kapasitas, kesanggupan untuk menimbang baik dan buruk, sehingga dengan itu dia bijaksana dalam mengelola uangnya atau belum. Artinya di sini ada fungsi akal yang harus kita persiapkan, ya. Nah, fungsi akal itu, anak-anak itu baru akan mendapatkan kebaikan, sebagaimana kita juga demikian akan mendapatkan kebaikan jika kita itu betul-betul paham dengan sangat matang. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan baginya, yufaqihu fiddin, maka Allah faqihkan dia dalam agama. Bukan cuma tahu, dikandani, diapalke, bukan cuma terbiasa, bahkan paham pun tidak cukup. Kalau cuma paham, perlu faqih. Nah, sementara untuk faqih, apa yang diperlukan? Kita ingat kembali perkataan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bilisanin sa'ulin wa qalbin aqulin, dengan lisan yang banyak bertanya dan hati yang berakal. Atau perkataan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau mengatakan qalban aqulan wa lisanan sa'ulan. Sama, cuma urutannya dibalik, hati yang berakal maksudnya hati yang banyak berpikir, berarti berpikir dengan benar, walisanan sa'ulan, dan lisan yang banyak bertanya. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an ketika ditanya, beliau mengatakan bahwa ziyaratul ilmi, bertambahnya ilmu itu dengan mencarinya, dengan belajar, ya, dengan belajar. Wadarkul ilmi, dan proses untuk memahami secara sangat mendalam suatu ilmu itu adalah dengan as-su'al, dengan bertanya. Maka kalau anak-anak itu hanya dikasih tahu le, kowe kudu ngene le, sing apik karo guru mule ngajeni le, itu hanya menjadikan anak tahu. Faqih masih jauh. Cuma tahu itu hanya memberikan maklumat, kaya pengumuman. Pengen dadi wong apik kudu ngajeni guru, itu namanya maklumat. Anak hanya tahu, tidak menjadikan anak baik, ya, tidak menjadikan anak baik kalau hanya tahu. Ingat yang beberapa kali saya singgung juga, al khairu adah wa syarru lajajah wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Di situ asyar itu lajajah, keburukan itu terjadi karena dia terjajah dari hawa nafsu, dari syaitan, bukan karena tidak tahu. Orang yang tahu belum tentu melaksanakan apa yang dia ketahui.
Yang menjadikan orang itu baik adalah kalau dia tafaqquh fiddin. Wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Nah, dari sini mari kita lanjutkan perbincangan kita. Ini penjelasan tadi semuanya menunjukkan bahwa hiwar alias dialog alias itu bentuk paling sederhana kan dialog, bincang-bincang, ngobrol adalah jalan paling singkat, jalan pintas. Ada orang pengen cari jalan pintas, nggak semuanya baik. Nah, jalan pintas yang ini baik adalah jalan pintas untuk mempengaruhi anak, mengubahnya dan meluruskannya dari kesalahan serta kerusakan. Ini kalau ada kesalahan atau kerusakan, meluruskannya dengan hiwar, dengan dialog. Apalagi kalau nggak ada yang bermasalah. Apakah kalau anak bermasalah menghadapi masalah itu berarti keburukan yang nggak teratasi? Ketika anak menghadapi masalah itu justru bisa menjadi momentum, bisa menjadi kesempatan bagi anak untuk mikir dengan benar. Disitulah kita dapat memahami hadis yang lain, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan baginya, maka Allah berikan musibah. Allah berikan kebaikan bersebab musibah karena pertama, kalau musibah misalnya berupa sakit, dia ridha, maka itu menjadi penghapus dosa. Yang kedua, dengan sebab musibah itu ada sesuatu yang dia menghadapi kesulitan, maka dia cenderung berpikir untuk memecahkan masalah itu. Sehingga kalau anak itu tidak pernah berhadapan dengan tantangan, nggak pernah dihadapkan pada musibah yang secara sengaja kita berikan untuk melatih, maka anak-anak itu akalnya lemah, daya juangnya lemah, wis sakabehane. Ya. Potlot bujel dirautkan. Apa itu? Tidak ada tantangan bagi anak piye carane agar tiba di sekolah tepat waktu. Kalau sekarang ini kan banyak di sekolah-sekolah itu kalau telat ya itu yang masalah pada orang tuanya. Wong diantar jemput sama orang tuanya, bukan berangkat sendiri, sehingga anak nggak kenal resiko telat.